Indeks harga saham gabungan atau IHSG diproyeksi bergerak terbatas pada pekan pendek usai libur Lebaran 2026. IHSG diperkirakan berada dalam rentang 7.000 hingga 7.400. Seiring pasar yang masih cenderung menahan arah. Analis teknikal Wattower Project, William Hartanto, menilai pergerakan IHSG saat ini membentuk pola candlestick doji. Pola ini mencerminkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual di pasar. Pada perdagangan Selasa, 17 Maret tahun 2026, IHSG ditutup menguat 84,55 poin atau naik 1,2% ke level ke-7.106,84. Namun secara mingguan, indeks masih melemah sekitar 0,43%. William menjelaskan, pola doji setelah tren penurunan sering menjadi sinyal awal kondisi jenuh jual atau oversold. Di sisi lain, IHSG dinilai mampu bertahan di level psikologis 7.000 sebagai area support kuat. Setelah sebelumnya sempat turun hingga ke 6.917, hal ini menunjukkan mulai munculnya minat beli di level bawah. Meski begitu, tekanan sentimen negatif sejak awal tahun 2026 masih membayangi, sehingga pergerakan jangka pendek IHSG masih dalam tren melemah. Secara teknikal, level 7.000 menjadi support utama, sementara 7.400 menjadi resistance terdekat yang perlu ditembus untuk membuka peluang penguatan lebih lanjut. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal, antara lain INKP, dengan target di kisaran 10.000 hingga ke 12.000, ITMG, dengan target 30.725 hingga ke 31.000, serta TKIM, dengan target 9.750 hingga ke 10.000 investor. Diimbau tetap mencermati level support dan resisten, serta memperhatikan sentimen pasar sebelum mengambil keputusan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diproyeksi bergerak terbatas pada pekan pendek usai libur Lebaran 2026. IHSG diperkirakan berada dalam rentang 7.000 hingga 7.400. Seiring pasar yang masih cenderung menahan arah. Analis teknikal Wattower Project, William Hartanto, menilai pergerakan IHSG saat ini membentuk pola candlestick doji. Pola ini mencerminkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual di pasar. Pada perdagangan Selasa, 17 Maret tahun 2026, IHSG ditutup menguat 84,55 poin atau naik 1,2% ke level ke-7.106,84. Namun secara mingguan, indeks masih melemah sekitar 0,43%. William menjelaskan, pola doji setelah tren penurunan sering menjadi sinyal awal kondisi jenuh jual atau oversold. Di sisi lain, IHSG dinilai mampu bertahan di level psikologis 7.000 sebagai area support kuat. Setelah sebelumnya sempat turun hingga ke 6.917, hal ini menunjukkan mulai munculnya minat beli di level bawah. Meski begitu, tekanan sentimen negatif sejak awal tahun 2026 masih membayangi, sehingga pergerakan jangka pendek IHSG masih dalam tren melemah. Secara teknikal, level 7.000 menjadi support utama, sementara 7.400 menjadi resistance terdekat yang perlu ditembus untuk membuka peluang penguatan lebih lanjut. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal, antara lain INKP, dengan target di kisaran 10.000 hingga ke 12.000, ITMG, dengan target 30.725 hingga ke 31.000, serta TKIM, dengan target 9.750 hingga ke 10.000 investor. Diimbau tetap mencermati level support dan resisten, serta memperhatikan sentimen pasar sebelum mengambil keputusan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diproyeksi bergerak terbatas pada pekan pendek usai libur Lebaran 2026. IHSG diperkirakan berada dalam rentang 7.000 hingga 7.400. Seiring pasar yang masih cenderung menahan arah. Analis teknikal Wattower Project, William Hartanto, menilai pergerakan IHSG saat ini membentuk pola candlestick doji. Pola ini mencerminkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual di pasar. Pada perdagangan Selasa, 17 Maret tahun 2026, IHSG ditutup menguat 84,55 poin atau naik 1,2% ke level ke-7.106,84. Namun secara mingguan, indeks masih melemah sekitar 0,43%. William menjelaskan,
Pola doji setelah tren penurunan sering menjadi sinyal awal kondisi jenuh jual atau oversold. Di sisi lain, IHSG dinilai mampu bertahan di level psikologis 7.000 sebagai area support kuat. Setelah sebelumnya sempat turun hingga ke 6.917, hal ini menunjukkan mulai munculnya minat beli di level bawah. Meski begitu, tekanan sentimen negatif sejak awal tahun 2026 masih membayangi, sehingga pergerakan jangka pendek IHSG masih dalam tren melemah. Secara teknikal, level 7.000 menjadi support utama, sementara 7.400 menjadi resistance terdekat yang perlu ditembus untuk membuka peluang penguatan lebih lanjut. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal, antara lain INKP, dengan target di kisaran 10.000 hingga ke 12.000 ITMG, dengan target 30.725 hingga ke 31.000, serta TKIM, dengan target 9.750 hingga ke 10.000 investor. Diimbau tetap mencermati level support dan resisten, serta memperhatikan sentimen pasar sebelum mengambil keputusan. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diproyeksi bergerak terbatas pada pekan pendek usai libur Lebaran 2026. IHSG diperkirakan berada dalam rentang 7.000 hingga 7.400, seiring pasar yang masih cenderung menahan arah. Analis teknikal Wattower Project, William Hartanto, menilai pergerakan IHSG saat ini membentuk pola candlestick doji. Pola ini mencerminkan keseimbangan antara tekanan beli dan jual di pasar. Pada perdagangan Selasa, 17 Maret tahun 2026, IHSG ditutup menguat 84,55 poin atau naik 1,2% ke level ke 7.106,84. Namun secara mingguan, indeks masih melemah sekitar 0,43%. William menjelaskan, pola doji setelah tren penurunan sering menjadi sinyal awal kondisi jenuh jual atau oversold. Di sisi lain, IHSG dinilai mampu bertahan di level psikologis 7.000 sebagai area support kuat. Setelah sebelumnya sempat turun hingga ke 6.917, hal ini menunjukkan mulai munculnya minat beli di level bawah. Meski begitu, tekanan sentimen negatif sejak awal tahun 2026 masih membayangi, sehingga pergerakan jangka pendek IHSG masih dalam tren melemah. Secara teknikal, level 7.000 menjadi support utama, sementara 7.400 menjadi resistance terdekat yang perlu ditembus untuk membuka peluang penguatan lebih lanjut. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan secara teknikal, antara lain INKP, dengan target di kisaran 10.000 hingga ke 12.000 ITMG, dengan target 30.725 hingga ke 31.000, serta TKIM, dengan target 9.750 hingga ke 10.000 investor. Diimbau tetap mencermati level support dan resisten, serta memperhatikan sentimen pasar sebelum mengambil keputusan.